Oke, kembali ke channel Mariangelo dan sekarang gua dapat kabar 5 menit yang lalu bahwa Thor Love and Thunder trailer kedua sudah dirilis oleh Marvel Studios. Dan sekarang kita akan bahas mengenai breakdown semua scene-scene baru yang ada di trailer Thor Love and Thunder ini. Kalau kalian belum nonton trailernya, cek link yang ada di bawah ini Pak, di deskripsi gua udah sediain link trailer terbaru Thor Love and Thunder. Dan sekarang kita akan bahas semua breakdown mengenai semua per scene-scene-nya. Oke, kita akan bahas semuanya di sini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, here we go. Let's break down this trailer. Thor Love and Thunder. Oke, yang pertama, gua langsung menemukan ada scene di mana Korg menceritakan masa lalu Thor yang awalnya jadi dewa, sekarang menjadi Revenger. Dan kita bisa melihat Korg ini menceritakan kisah masa lalu Thor kepada para anak-anak, dan kita bisa melihat perubahan transisi Thor yang awalnya menjadi dewa, sekarang dia berubah menjadi Revenger ketika dia ikut berpetualang bersama Guardians of the Galaxy. Dengan posisi Guardians of the Galaxy di film Thor Love and Thunder ini hanya sebagai cameo doang Pak ya, dimana kita bisa melihat kemunculan untuk Guardians of the Galaxy di trailer kedua ini sangat minim, dan kayaknya ini akan pergi ketika Gore udah mulai muncul. Jadi bisa dibilang Guardians of the Galaxy yang akan muncul di Thor Love and Thunder ini hanya sebagai cameo doang Pak ya. Oke, ini sangat menarik banget. Dan untuk Gore ini suaranya masih diperhatikan oleh Taika Waititi. Sudah dari sendiri Pak. Keren banget. Oke, bagus. Dan untuk segi grafisnya, oke, dan segi CGI-nya itu bagus banget Pak, gila. Dari segi pencahayaannya juga keren, parah. Ini bagus banget sih. Dan kita bisa melihat Thor selain dia itu menguruskan badannya, ternyata dia juga menarik sebuah kapal besar. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Thor kan sebelumnya di Avengers Endgame dia kan adalah seorang dewa yang gemuk Pak ya, dikarenakan dia tuh udah mulai stres karena setengah populasi udah hilang dikarenakan snapnya Thanos, dan dia adalah satu-satunya orang yang merasa gagal untuk membunuh Thanos sebelum dia menjentikan jarinya di Avengers Infinity War. Tapi di sini dia berusaha untuk menguruskan diri kembali dengan cara ya berolahraga, tapi olahraganya dengan ala-ala dewa Pak ya, seperti dia tuh menarik sebuah kapal besar, dia menarik sebuah rantai besar, dia tuh supaya bisa kurus cepet gitu loh. Bagus. Dan ini masih aja banyak banget banyolan Pak ya. Udahlah ya, kita masih lihat. Dan terutama gua habis nonton Thor Ragnarok. Oke, jadi tunggu aja untuk rewatchnya tadi. Tapi jujur aja itu filmnya bagus banget Pak, gila, untuk Thor Ragnarok ya. Tapi kita akan bahas di live video. Oke, scene selanjutnya kita bisa melihat Thor ini dia menemukan sebuah Mjolnir ketika ada sebuah perang besar di New Asgard. Nah, buat kalian menganggap bahwa yang dipukul sama Thor ini adalah simbiot, well, itu salah Pak ya. Ini bukan simbiot, ini adalah makhluk asing biasa Pak ya. Tapi kita nggak tahu kok bisa ada makhluk asing yang ada di New Asgard. Kita tahu Pak ya bahwa New Asgard ini ada berbagai macam para orang-orang Asgardian bentuk humanoid semua kecuali Korg Pak ya. Tapi lagi-lagi di sini kayaknya ini adalah makhluk asing biasa Pak ya, mungkin seperti itu. Tapi ini bukan simbiot ya. Biotnya ini gua tahu sih karena kemunculan Gore, karena dengan Necrosword ya, kita tahu bahwa Necrosword ini adalah pedang dari nol ya, dimana nol ini adalah pencipta dari semua simbiot di multiverse Pak ya. So ini bukan simbiot yang dihadapi oleh Thor. Mungkin ada, tapi gue nggak tahu lagi ya, mungkin belum reveal, mungkin seperti itu. Dan kita bisa melihat Thor yang sangat terkejut ketika dia melihat Mjolnir kembali di hadapannya Pak ya. Dan seketika itu juga kita bisa melihat bahwa Jane Foster yang menjadi Mighty Thor ini ada di depannya dan memegang semua Mjolnir seperti yang kita udah lihat di trailer pertama Thor Love and Thunder. Tapi kita bisa melihat awalnya gue kira bahwa untuk Jane Foster yang akan muncul di Thor Love and Thunder ini adalah Jane Foster versi universe lain, yang dimana identitasnya itu adalah Mighty Thor yang spesies ceweknya ya, seperti yang kita udah lihat di Loki, yang dimana Loki itu ada dua. Yang pertama Loki dari timeline MCU utama, dimana itu ada Loki yang laki-laki, sementara di universe lain ada Loki perempuan. Mungkin seperti itu, tapi ternyata di sini adalah Jane Foster perempuan versi MCU 616 Pak. Jadi ini adalah Jane Foster versi universe timeline MCU utama. Nah kalau gua perhatikan ya, ketika itu mengambil sebuah Mjolnir itu,
berarti dia itu adalah worthy. Dan pertanyaannya adalah kok bisa dia punya kostum Thor-nya ini? Kenapa? Karena kita udah tahu di Avengers Endgame aja untuk Captain America, meskipun dia bisa mengangkat Mjolnir, tapi dia tidak punya perannya sebagai dewa dan gak langsung pakai kostum Thor, Pak ya. Tapi di sini gua nggak tahu ya, apakah si Jane Foster ini sudah diramalkan oleh para bangsa Asgardian bahwa dia itu adalah Thor di masa depan? Kita nggak tahu, Pak ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau kalian punya jawaban untuk mengenai Thor versi Jane Foster ini, kenapa dia itu bisa menjadi worthy dan kenapa dia bisa punya kostum Thor ini, padahal dia itu bukan siapa-siapa, dan padahal dia hanya manusia biasa, bukan keturunan dewa, bukan ada gennya dewa juga. Nah, kalau kalian punya jawaban ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena gue butuh banget jawaban seperti ini, Pak. Oke, karena gue sangat penasaran banget, gila. Oke, lanjut. Dan kita bisa melihat reuni antara Jane Foster dan juga Thor, di mana kita bisa melihat adegan tersebut. Kita udah berapa lama gak ketemu ya? 6 tahun, 7 tahun, 8 bulan. Itu kocak banget sih. Dan kita sebagai orang yang udah menonton MCU dari dulu dengan mengikuti semua film Thor, Pak ya, terutama ada kisahnya Jane Foster di MCU, kita udah mengetahui bahwa chemistry antara mereka berdua tuh udah mulai deket banget. Dan gue suka banget dengan reuni ini yang bisa dibilang oh my god, ini kayak gue merasa cinta bersemit lah kembali, Pak, itu. bagus. Dan Thor ini menyebut si Jane Foster ini adalah old ex-girlfriend. Nah, mungkin di Thor 2 mungkin ya bisa kemungkinan untuk mereka berdua tuh hubungannya mereka udah putus dan mereka udah menjalin sebagai mantan doang, bukan punya hubungan lagi seperti dulu, Pak ya, di Thor 1 sampai di Thor 2. Tapi di sini kita bisa melihat untuk mereka ini kayak mantan ketemu kembali, Pak. Itu bagus banget. Dan kita bisa melihat Jane Foster makin cantik. Oke, lanjut Natalie Portman, Pak ya. Ini gue mau jelas dikit, Pak. Untuk si Natalie Portman ini, gue pertama kali kenal dia di film Star Wars. Oke, gue ikutin Star Wars trilogy yang tahun 2009 sampai 2005 di Star Wars 3. Gue melihat sekarang untuk Natalie Portman, anjir, awet muda banget, Pak ya. Gak keren tua, Pak. Anjir, masih cantik kayak itu zaman Star Wars, gila. Anjir, gue kaget banget, bangke. Oke, bagus. Dan ini fix dari MCU Earth 616. Karena banyak banget yang ngomong ini adalah Jane Foster versi varian. Gue juga berpikir seperti itu, Pak. Mengingat bahwa MCU ini sekarang mereka udah bertemakan multiverse. Jadi gue langsung ngomong, oh ini mungkin Jane Foster dari universe lain. Tapi ternyata tidak, Pak ya. Dan adegan selanjutnya ini adalah adegan yang gue tunggu-tunggu. Setelah kita udah melihat adegan Thor dan Jane Foster ini mereka udah reuni kembali, kita bisa melihat adegan selanjutnya di mana adegan sangat dark, di mana kita bisa melihat ada bulan dan juga ada black hole di langit galaksi tersebut, Pak. Dan ini udah dengan jelas bahwa ini adalah suaranya Christian Bale dan dia akan memerankan Gorr the God Butcher. Ini gua melihat tampilannya setelah animasinya udah rampung, Pak ya. Ini oh anjir. Bagus. Dan gua melihat untuk Christian Bale ini gua langsung flashback kepada dia tuh udah pernah main Batman, Pak. Jadi gua langsung ngomong ini suaranya Batman banget, gila. Christian Bale ya, gue harus akui untuk perannya si Christian Bale di film ini, gue langsung melihat ketika dia udah ambil pedang Necrosword-nya, itu gue merinding banget, Pak, dari jubah putihnya. Dan gue langsung melihat make up-nya, Pak. Oke, kita akan breakdown make up-nya. Karena sepanjang kita udah ditunggu-tunggu dengan project Thor Love and Thunder ini, inilah yang gue tunggu-tunggu, Gorr the God Butcher, villain utama dan bisa dibilang ini adalah pembantai dewa yang sangat mengerikan di Marvel Comics. Dan kita akan melihat seperti apa aksinya dia akan muncul di MCU dengan diperankan oleh Christian Bale, yang dimana kita tahu, Pak ya, bahwa aktor sekelas Christian Bale ini adalah aktor yang tidak mau ada lawak di skripnya. Tapi kalau kita lihat dari formula Thor Love and Thunder, kita tahu ya bahwa mungkin ada jokes-nya mungkin, tapi lagi-lagi kita nggak tahu nih jokes seperti apa yang akan dimunculkan oleh Taika Waititi untuk perannya si Christian Bale kali ini, Pak ya. Tapi gue bisa bilang untuk aktornya, oh my god, anjir, kita bisa melihat desainnya. Oke, bentuk Humano ini seperti apa, pakai mata kuning, sofren kuning, dan kulitnya putih pucat seperti yang ada di versi komik ya. Tapi di komik kita udah membandingkan di video sebelumnya bahwa Gorr dengan Butcher versi ini bentuknya humanoid, tidak bentuk seperti yang ada di komik, Pak ya. Kalau di komik kan jangan seperti kayak anggota Black Order yang ada di Infinity War, yang kayak Squidward, gue lupa apa namanya. Tapi kalau di sini ini sangat-sangat mengerikan, Pak. Mulutnya hitam lah, terus kita bisa melihat Christian Bale sangat kurus. Nah, kenapa dia sangat kurus di film ini? Dikarenakan ini kan adalah Gorr dengan Butcher yang bisa dibilang masa lalunya sangat kelam, dan kita udah ceritakan itu di video sebelumnya. Tapi di sini kayaknya mereka udah mulai fokus ke arah komiknya, Pak ya. Dan gua mau untuk
masa lalu si Gold Capuchin ini akan sama seperti yang ada di versi komiknya, dimana dia itu udah kehilangan anaknya, dia hidup di sebuah planet yang sangat-sangat mengerikan, bahkan semua penduduknya sudah sangat parah, mereka sakit-sakitan sampai akhirnya Gold kehilangan anak dan istrinya, sehingga dia memohon kepada para dewa untuk dia bisa berjaya kembali. Tapi lagi-lagi para dewa tidak menganggap dia, dan kita bisa melihat arah-arah dendamnya si Gold ini langsung ngomong all gods will die. Wah, anjir gila. Dia ketika ngomong all gods will die, astaga, anjir gila. Gua merinding pak sumpah ketika dia ngomong itu, karena suaranya ini gua langsung flashback ke Batman sumpah. Ini suaranya sama persis dengan Batman Bruce Wayne versi Batman Begins pak. Ini bagus banget, gila. Anjir, gua sangat menunggu banget dengan si Gold Capuchin versi humanoid ini pak ya. Dan gua bisa melihat fokusnya film ini adalah untuk dendam si Gold Capuchin untuk membantai semua para dewa. Dan kita tahu pak ya bahwa semua korban-korbannya adalah semua para dewa-dewa seperti Valigar yang kita udah lihat di trailer pertama pak ya. Dan gua mau tahu se-OP apa Gold ini, apakah sesuai dengan komik atau MCU akan berubah dengan lebih OP lagi, kita nggak tahu pak ya. Tapi dari segi fisiknya aja untuk si Gold Capuchin, oh my god, bagus, gila. Dan setiap aksinya dia, oh my god, dari segi CGI pak ya, dengan dia tuh langsung bertarung dengan Thor di bulan, itu bagus sih, bagus banget. Tapi yang dari segi trailer ini gue bisa melihat si Thornya aja sih yang ngecok sih. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi kalau untuk film ini formulanya lagi-lagi kayaknya untuk si Gold Capuchin ini akan mengikuti formula film yang dimana yang nggak terlalu dark sih gitu sih. Oke, akhirnya saja kita bisa melihat ada Necro Sword. Oke, gue akui untuk Necro Sword di MCU kali ini kita bisa melihat kayak pedang biasa, cuman mungkin di film ini akan ada simbiot seperti yang ada di komik ya, dimana Necro Sword ini adalah pedang dari Dewa Null, adalah dewa yang menciptakan semua simbiot di berbagai macam multiverse. Tapi lagi-lagi di trailer ini tidak diperlihatkan simbiot apapun di trailer ini. Mungkin untuk CGI simbiot yang ini akan dihapus di trailernya, sehingga itu akan dimunculkan di filmnya nanti. Karena seperti kita tahu bahwa Gold Capuchin ini ketika dia tuh pegang Necro Sword-nya itu selalu ada simbiot yang ada di tangannya, simbiot hitam pak ya. So ini kayaknya ini tidak akan koneksi dengan Spider-Man No Way Home, dimana kita bisa melihat adegan si Venom Eddie Brock ini terdampar di MCU. Tidak seperti itu pak ya. Mungkin simbiot kali ini itu adalah langsung dari Dewa Nullnya, mungkin seperti itu, atau enggak mungkin gak ada Null sama sekali. Kita nggak tahu ya apa yang direncanakan oleh MCU, karena seperti kita tahu bahwa untuk simbiot yang ada di MCU kali ini itu masih propertinya Sony. Lagi-lagi itu masih propertinya Sony, karena bisa dibilang untuk universe Spider-Man yang ada di MCU itu masih pihaknya Sony. Nah, jadi Disney itu hanya mengambil sebagian doang, tapi di sini tidak ada tanda-tanda simbiot ini muncul di sini. Mungkin ada sebagai kita kejutan para fans, tapi lagi-lagi ini tidak diperlihatkan di trailernya apa ya, seperti itu. Oke, lanjut. Dan kita bisa melihat Valkyrie. Oke, gue akui untuk Valkyrie ini ketika dia bertarung dengan Gore di bulan itu bangke, bagus gila. Dari segi dia tuh bertarung sama si Gore ya pak ya, dia pakai Necro Sword doang, sementara si Valkyrie pakai pedang api itu, oh my god. Dari segi backgroundnya ya kan, dari segi asap-asapnya dengan CGI-nya ini rapat banget, dan juga oh my god, keren banget pak, gila. Oke, ada adegan ya ketika Thor ini ada di Olympus. Nah, Olympus yang ada di MCU kali ini itu ternyata Thor ini sedang dihadapkan oleh Dewa Zeus. Nah, dia akhirnya itu bertarung dengan para pasukan-pasukan yang ada di sana pak ya, mungkin seperti itu. Karena di sini adalah arena. Ternyata tebakan gue bener bahwa ini adalah di arena pertarungan para dewa. Nah, dan seperti itu. Dan kayaknya untuk Dewa Zeus ini dia akan menguji Thor apakah itu adalah seorang dewa seperti yang dia pikirkan atau enggak. Mungkin seperti itu pak ya. Karena di sini Thor ini diikat di tengah-tengah arena dan dia dihadapkan dengan para pasukan yang akan berusaha untuk membunuhnya. Tapi di sini kita bisa melihat Thor ini sudah menebas mereka semua dengan mudah dan menandakan bahwa dia adalah seorang dewa petir seperti yang dipikirkan oleh Zeus sebelumnya. Mungkin seperti itu pak ya, karena kita bisa melihat Zeus yang diperankan oleh Russell Crowe di sini. Ini kocak banget pak. Ini kocak banget coba. Dan gua bisa melihat Russell Crowe itu bisa ngelawak, gila. Bisa ngelawak pak dia pak. Karena gini, gua melihat Russell Crowe ini pertama kali di film Man of Steel, dan ketika gua melihat di Thor Love and Thunder itu gua kaget sih dia ngelawak di trailer itu. Aduh, oke. Masih ada unsur komedinya pak ya. Oke, masih bisa
titik mati, karena bisa dibilang Zeus yang ada di MCU kali ini dia adalah dewa yang punya banyak banget istri dan juga selir Pak, seperti yang ada di sejarah Romania. Tapi di sini kita bisa melihat ini sama persis dengan ada versi dewa dan juga di versi komiknya. Bahkan untuk Zeusnya oke mantap. Gue pengen tahu Russell Crowe ini peran seperti apa. Gue mau tahu juga apakah si Zeus versi MCU ini akan berhadapan langsung dengan Gore, karena kita tahu bahwa Gore ini sudah berkeliling ke berbagai macam timeline untuk membunuh semua para dewa. Oke, ini gue mau tahu seperti apa, dan gue mau tahu apa ada nggak adegan ketika si Gore Dikapucil ini akan menyerang Olympus ini. Nah, gue mau tahu seperti apa kejadiannya. Oke, di gua sangat senang banget, gila. Dan adegan selanjutnya kita bisa melihat ada Thor yang mengangkat Mjolnir. Tapi kalau kalian perhatikan di dalam sebuah goa ini, ketika Thor mengangkat Mjolnirnya, di situ ada berbagai macam patung yang bisa kita lihat Pak ya. Oke, yang pertama kita bisa melihat ada patung The Living Tribunal. Nah, yang kedua gua kaget ada patung The Watcher. Nah, The Watcher ini adalah sebuah entitas di mana itu akan menceritakan dan juga mengawasi berbagai macam multiverse yang ada di Marvel Pak ya. Oke, The Watcher yang ada di What If, ada patung di sini Pak. Itu kan bisa lihat di bagian kanan di patung kedua setelah The Living Tribunal Pak ya. Dan ada berbagai macam entitas kuat yang lain. Oke, ini gua langsung kaget Pak. Oke, apakah ini adalah pertanda bahwa MCU itu akan menguatkan The Living Tribunal dan juga The Watcher di berbagai macam MCU yang lainnya? Tidak hanya sekitar patung doang, mungkin ada versi live actionnya, tapi di MCU kali ini itu mereka tuh hanya memperkenalkan The Watcher doang. Dari versi kartunnya itu udah diperlihatkan versi hidupnya seperti apa. Tapi kalau untuk The Living Tribunal ini masih belum Pak ya, seperti itu. Oke, kita tunggu aja di project MCU berikutnya. Wajib, oke. Dan adegan terakhir ketika logo Thor Love and Thunder ini sudah muncul, akhirnya kita bisa melihat ada pertarungan Thor dan Valkyrie ini melawan Gore, 2 orang lawan 1. Dan kemungkinan kayaknya kalau mereka ini akan posisi dengan komiknya, kayaknya ini tidak hanya akan Valkyrie dan juga Thor doang, tapi juga ada si Mighty Thor versi Jane Foster dan juga ada Thor versi tua. Nah, Thor versi tua ini tidak diperlihatkan di trailer ini, mengingat ini akan ada spoiler banget Pak ya. Tapi di sini kayaknya mereka akan fokus dengan komiknya, dimana kalau kita baca di komiknya di Thor God of Thunder, kita bisa melihat bahwa Gore Dikapucil ini akan melawan Thor dari 3 timeline yang berbeda. Mungkin ada, dan gua sangat menunggu banget sih apakah ada nggak di sini. Tapi mengingat kalau kayaknya nih MCU akan seperti di komiknya, mungkin seperti itu Pak ya, karena kayaknya kita akan dipertemukan berbagai macam Thor seperti yang ada di komiknya Pak, seperti itu. Dan adegan ngakaknya kita bisa melihat ketika si Dewa Zeus ini akan melucuti pakaian si Thor, dia itu langsung kebablasan Pak ya Pak, semuanya kempas bahkan sampai caranya doang. Dan kita bisa melihat Thor yang telanjang di sini Pak. Dan tapi ketika dia butt naked di sini ya, itu di blur, pantatnya di blur Pak. Di blur bangke. Ya mengingat ini adalah PG-13 yang dimana anak-anak juga akan nonton dong, jadi nggak mungkin semuanya akan diperlihatkan blur gitu. Di blur Pak, sumpah di blur, kaget gua. Di blur, astaga, ini blurnya kayak blur kayak acara televisi Pak. Bagus. Oke, masih ada komedinya Pak ya. Tapi komedinya masih ada batasan dengan PG-13 lah seperti itu. Oke, masih ada kaitannya Pak. Jadi masih ada lucu-lucunya lah seperti itu. Oke. Jadi gue bisa pastikan untuk film Thor Love and Thunder ini juga ada komedinya, tapi juga ada visi horornya, dimana visi horor, tegang, bahkan actionnya pun akan diperlihatkan ketika Thor lawan si Gore Dikapucil ini, seperti itu Pak ya. So itu aja mengenai breakdown gue mengenai trailer Thor Love and Thunder ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Thor Love and Thunder ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tunggu gue buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.